Oke guys, hari Selasa waktunya rilis Dead Witch. Sekarang masuk di episode 7, lanjutan dari episode ke-6 yang ini nih. Dan juga yang belum nonton dari awal, bisa tonton dulu dari awal biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Cerita dimulai di suatu gunung, tempat para kumpulan penyihir bersembunyi. Di tempat persembunyian itu terlihat ada 6 orang penyihir dan 2 mayat penyihir. Dua penyihir itu meninggal karena tak kuat melewati siksaan pada hari kebangkitannya. Saat ini mereka sangatlah menderita. Selain harus bertahan di musim dingin ini, juga harus bisa melewati siksaan pada hari kebangkitan. Bahkan tim yang bertugas untuk mencari Gunung Suci sudah hampir setengah bulan belum terdengar kabarnya, makin membuat mereka khawatir. Tak lama ada seorang yang masuk markas, ternyata itu adalah Lev. Hanya dia satu-satunya orang yang selamat dari tim pencari Gunung Suci. Sisanya udah wassalam di episode kemarin. Setibanya di markas, dia udah lemes. Kan pas balik dia tuh nyeker, gak pakai alas kaki terus jalan di atas salju. Lalu dia pingsan deh, untung udah nyampe. Saat tertidur, Lev bermimpi kejadian sebelumnya di saat dia sudah mengalahkan iblis humanoid. Dia sangat bersedih atas gugurnya saudari-saudarinya. Tiba-tiba iblis itu muncul lagi di belakangnya. Saking takutnya membuat dia terbangun. Untung cuma mimpi, pikirnya. Baru aja bangun tidur, dia diberitahukan kalau kakinya udah gak bisa diobati dan diputus nekrosisnya. Apa tuh? Gak tau tuh namanya apa. Dikarenakan radang dingin. Dia kan pas jalan kesini nyeker, terus di atas salju lagi. Tapi Lev gak kaget sama sekali, malah dia bersyukur masih bisa hidup dibandingkan dengan saudarinya yang sudah wafat. Lalu di sini mereka semua memutuskan untuk menunjuk Lev menjadi mentor di asosiasi penyihir. Hal itu sudah disepakati bersama semenjak Lev pergi mencari Gunung Suci. Untuk rencana kedepannya, Lev mengajak untuk menemui Nightingale di kota perbatasan. Semua kaget mendengar hal itu. Banyak yang mengira Nightingale itu berbohong. Jadi yang pergi duluan ke sana adalah Lev. Jika dia mati di sana, maka akan ditunjuk mentor selanjutnya yaitu Scroll. Walaupun dia nggak punya kemampuan bertarung, Scroll adalah saudari tertua di asosiasi. Dia seperti kakak dari semua penyihir itu. Dan jika perkataan Nightingale adalah kebenaran, maka keberadaan asosiasi penyihir tidak lagi diperlukan. Dan kota perbatasan adalah Gunung Suci yang dicari selama ini. Sementara itu di tembok kota perbatasan, penyerangan binatang iblis masih berlanjut. Belum ada tanda-tanda berhenti. Akan tetapi, dibandingkan dengan awal-awal pas bulan iblis, pasukan pertahanan sudah lebih ahli dalam menghadapi binatang iblis. Apalagi sudah dikombinasikan dengan matchlock yang semakin banyak diproduksi selama ini. Tombak Vanir baru saja patah. Tak lama udah ada penggantinya. Semua udah sesigap itu. Dibandingkan tahun sebelumnya yang dimana ketika datang bulan iblis hanya benteng Longsong yang punya kekuatan untuk melawan binatang itu semua. Semua ini berkat Pangeran Roland Wimbledon. Ya, walaupun beberapa bulan sebelum itu dia hanyalah sampah. Para pasukan ini juga oleh bergabung hanya demi sebutir telur. Namun sekarang mereka sudah menjadi pasukan yang pemberani. Tiba-tiba datang binatang iblis tipe campuran. Ini tuh tipenya singa yang punya sayap kelelawar ya, dan bisa terbang pula. Roland langsung memerintahkan para penyihir untuk beraksi. Di situ ada Lightning, Nightingale, dan Anna. Mereka sudah mempersiapkan rencana untuk melawan iblis tipe ini. Rencananya yaitu dimulai dari si Lightning yang membuat hewan iblis ini emosi dengan melempar batu. Setelah itu kan dia terpancing nih. Nah di sini Lightning meladeni hewan iblis itu, buat dia sibuk tanpa memperdulikan apapun di sekelilingnya. Di saat monster itu teralihkan, Anna dan Nightingale diam-diam pergi mendekati hewan itu dengan menggunakan kekuatannya Nightingale. Di saat sudah sampai di tempat yang direncanakan, Anna langsung keluar dan memberikan serangan terakhir, yaitu menjadikan hewan itu daging bakar. Coba nih bayangin aja nih, itu apinya Anna bisa buat ngelelehin besi. Apalagi daging ya, wah udah hilang kali itu, nggak bersisa abu pun nggak bersisa. Kalahnya monster hybrid itu membuat monster kroco-kroconya kabur. Dikira suhu, ternyata cupu kali bos. Aduh. Dan bagusnya lagi, ada secercah cahaya ilahi dari balik awan yang menandakan berakhirnya bulan iblis. Semuanya bersyukur dan bergembira bisa melewati bulan iblis dengan selamat sentosa.
Tak lama setelah itu, di jalan pusat kota perbatasan, Roland mengumpulkan semua penduduk untuk mendengarkan pengumuman darinya. Di bulan iblis kali ini, kita semua bisa melewatinya dengan selamat tanpa bergantung pada benteng longsong. Mentang-mentang punya kekuatan untuk melawan iblis terus meras kita, sangat tidak bisa dimaafkan. Sekarang kita semua lepas dari jajahan mereka. Waktunya perayaan. Hurra! Hari ini merupakan hari yang bersejarah, di mana penduduk kota perbatasan dalam pertama kalinya bisa bertahan saat bulan iblis, dan Roland mengharuskan untuk merayakan keberhasilan ini. Karena sebelumnya belum pernah, Carter bingung apa kegunaan dari perayaan ini. Roland mengatakan kalau ini nantinya sangat berdampak positif bagi para penduduk dan kedepannya akan menumbuhkan rasa patriotisme pada tanah air ini. Sampai-sampai ini Roland rela ngasihin daging persediaannya buat perayaan. Semuanya sangat gembira pada malam ini. Ada yang menari, menyanyi, minum, ngudut gitu nih, dan sebagainya lah banyak. Hari ini juga menjadi hari perayaan nasional, yaitu Victory Day atau hari kemenangan. Kalau di Indonesia mungkin ya hari kemerdekaan ya gitu. Setelah menyelesaikan sambutannya, Roland tergesa-gesa pergi ke istananya. Di sana ada pesta pribadi Roland bersama para penyihir. Semuanya sudah disiapkan nih, mulai dari Anna yang dia mahir banget memanggang ayam, Nightingale yang jago motong daging ya. Biasanya kan daging manusia yang dipotong ya, kali ini ayam ya. Baru kali ini pagi para penyihir merasa senang ini ya. Gak mungkin sebelum kedatangan Roland. Lagi di saat semuanya senang gembira, tiba-tiba si Roland dicipok sama Lightning. Aduh, si Lightning agresif banget nih ya, padahal masih bocil coba. Tindakan Lightning ini membuat semua orang terkejut ya, mulai dari Nightingale, Anna, apalagi si Rolandnya nih ya, dia kan jadi korban. Tapi kata si Lightning ini, kalau di kerajaannya dulu, di kerajaan Fjords, ini adalah hal yang biasa, jadi anggap kayak salaman lah. Tindakan barbarnya Lightning ini membuat Anna murung, dia lagi memikirkan sesuatu yang memikirkan serangan selanjutnya ini. Selesai perayaan, Anna menunggu Roland di depan kamarnya. Anna bilang kalau dia nggak mungkin seagresif seperti Lightning ya, makanya ia mau melakukannya di saat tidak ada orang di sekelilingnya. Malam itu lihatlah gimana, tapi belum nyampe melewati batas ya guys ya, jadi tenang ya, tenang. Terlihat Wendy yang sedang membaca buku. Dia mencari tahu tentang asal-usul sejarah gereja. Ada apa sampai mereka memburu para penyihir? Dia tidak menemukan kejelasan tentang asal-usulnya itu. Tiba-tiba Nightingale datang, habis mengantar Nana pulang ke rumahnya. Malam itu dia gelisah, gak bisa tidur akibat perbuatan Lightning sebelumnya. Wendy menyadari kalau Nightingale juga suka sama Roland dan langsung mengingatkan jika Roland ini adalah pria yang nantinya akan menjadi raja. Pastinya harus mempunyai keturunan dong, dan pasti ia akan menikahi wanita bangsawan. Sedangkan para penyihir itu, mereka nggak bisa hamil. Dewa memberikan kekuatan dan juga merenggut lainnya, yaitu kemampuan untuk memberikan keturunan. Nah jadi sebelumnya ini Roland dia belum tahu kalau penyihir itu nggak bisa punya anak. Jadi dia gasan aja sama Anna. Perayaan penduduk sudah selesai. Terlihat tim Meriam. Mereka sedang membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Di situ ada Van Air. Bulan iblis sudah berakhir. Mereka pikir tugas pasukan ini adalah tugas sementara dan akhirnya mereka akan bekerja di tambang lagi. Gak ada pekerjaan sebagus tim Meriam, keluh mereka. Tapi Van Air menjelaskan kalau mereka dilatih bukan hanya untuk pasukan sementara itu. Pasti Roland merencanakan tujuan yang lebih besar dan berat ke depannya. Semua akan diketahui pada hari esok. Keesokan harinya, seluruh pasukan dikumpulkan oleh komandan mereka, yaitu Iron X. Pada hari itu, mereka semua diangkat menjadi pasukan utama Roland Wimbledon. Pasukan utama merupakan hal baru, banyak pertanyaan yang diajukan. Iron X menjelaskan fungsi dari pasukan utama, yaitu bertugas sebagai kekuatan tempur utama untuk melindungi wilayah Roland Wimbledon dan juga untuk melakukan penyerangan ke daerah lain. Lalu ciri-ciri pasukan utama, salah satunya ya, ini jika ada yang bagus maka dia bisa dipromosikan. Jika ada yang memberontak atau tidak taat, dia akan dihukum. Paling ringan dipenjara atau paling berat bisa hukuman mati. Jadi ya nggak boleh memberontak ya. Sebelum itu ditanya dulu apa ada yang keberatan dengan sistem pasukan ini.
Tapi jawabannya sangatlah tidak menduga. Semuanya benar-benar bersedia dan serius untuk menjadi pasukan utama. Lalu latihan harian langsung dimulai. Di kantor, Roland memikirkan sistem komando pada pasukan utama. Dia ini memakai sistem di dunia sebelumnya, urutan seperti tentara, regu, tim, pelaton, divisi, pasukan. Kan harus di sistem biar teratur nggak berantakan. Roland juga sudah merancang bayonet untuk ditaruh di depan matchlock. Nantinya bakal jadi masket nih, jadi masketir ntar orang yang nembak ya. Mantap. Tak lama Barov datang. Dia memberitahukan kalau ada bangsawan dari benteng Longsong yang ingin berbicara dengan Roland. Dia protes karena baru datang dari sana, lihat rumahnya yang ada di sini udah hancur. Bangsawan itu sangat marah, rumahnya hancur oleh tukang batu. Dia meminta kompensasi sebesar 150 gold royal. Lalu Roland menjelaskan kalau rumah itu menghalangi pembangunan tembok pertahanan dan terpaksa dihancurkan. Roland juga sudah menyiapkan kompensasinya sebesar 20 gold royal. Dikit banget sih. Tapi bangsawan itu manut aja. Pas mau ngambil, Roland bilang kalau itu sudah diberikan kepada pemiliknya. Mendengar hal itu, bangsawan itu kesel lah. Jelas-jelas dia yang punya rumahnya. Nah, di sini dia tuh terpancing. Ditanyakan terus kemana aja pas bulan iblis kemarin. Dia bilang kalau dia ada di benteng Longsong. Di sini tuh tempat pakan binatang iblis. Gak mungkin lah dia ada di sini. Nah, pergi meninggalkan tuannya tanpa izin adalah pengkhianatan. Bangsawan itu melakukan pengkhianatan. Lalu Roland memberikan dua pilihan. Pertama, rumah itu bukan miliknya dan Roland anggap ini adalah lelucon. Kedua, rumah itu adalah miliknya dan bangsawan itu akan ditahan karena pengkhianatan, berakhir dieksekusi. Kena mental tuh bangsawan. Waduh, daripada mati, gua mendingan ikhlasin aja tuh, pikirnya gitu. Bangsawan itu akhirnya menyerah. Sebelum pergi, Roland titip salam kepada bangsawan lainnya bawahan Roland yang lagi di benteng Longsong. Dia suruh menceritakan tentang apa yang dia alami di sini. Kalau tidak milih pilihan kedua, maka tak usah capek-capek ke sini. Di luar balai kota, bangsawan itu kesel abis tuh sama Roland. Dia pikir Roland hanyalah makhluk lemah, ternyata bukan. Tiba-tiba dia melihat ada wanita yang cakep pol lagi jalan ke balai kota. Dia pikir itu adalah wanitanya Roland. Wanita itu adalah Lev. Jauh-jauh dari gunung udah sampai ke kota perbatasan. Sepanjang jalan dia melihat penduduk yang enjoy aja. Gak ada tuh salah suatu muka yang stres setelah melewati bulan iblis. Lev menduga kalau Nightingale dan Wendy sudah mati di sini, ataupun kalau hidup mereka akan menyembunyikan identitasnya. Atau kemungkinan lain dia berkhianat dan jadi ikut-ikutan memburu penyihir. Di depan penjaga gerbang balai kota, Lev langsung mengaku kalau dia adalah penyihir dan ingin menemui Nightingale atau yang lain. Ternyata dugaan Lev salah besar. Nightingale mengatakan jujur apa adanya. Dia langsung disambut oleh Nightingale dan Wendy. Katanya, "Welcome home." Sementara itu, Roland yang baru bangun di siang hari dikabarkan oleh Wendy kalau saudari-saudarinya yang ada di asosiasi penyihir datang ke kota. Nightingale lagi menjemputnya. Mereka itu mendapatkan pengalaman buruk saat mencari Gunung Suci dan tersisa 7 orang. Roland senang bukan main ketika tahu bahwa penyihir ini tuh memiliki kemampuan selain bertarung yang lebih bermanfaat. Mungkin saja ada yang bisa bikin plastik atau bisa mengeluarkan listrik. Bakal mantap nih, auto modern kota perbatasan, pikir Roland. Kedatangan 7 orang penyihir itu langsung disambut dengan makan besar, ini mukbang ini. Mereka semua sangatlah senang, tenang, lega, campur aduk lah intinya. Mereka gak nyangka sudah tiba di Gunung Suci yang mereka cari selama ini. Setelah makan, mereka semua memperkenalkan diri serta menjelaskan kekuatannya. Dimulai dari Lev, dia mempunyai kekuatan yaitu bisa mengendalikan tumbuhan. Mulai dari mempercepat pertumbuhannya, mengendalikan seperti senjata, dan lain-lain. Kekuatannya sangat berguna untuk pertanian. Pangan nomor 1 nih bos. Kedua adalah scroll. Dia mempunyai kekuatan ingatan fotografis, kayak harddisk komputer aja nih. Selain itu, dia bisa membuat salinan buku yang pernah dibacanya walaupun cuma sementara. Ya, manfaatnya bisa buat ini menyimpan pengetahuan yang nanti akan ditemukan ya gitulah. Ketiga bernama Hummingbird.
Kekuatannya, dia bisa membuat benda-benda menjadi ringan seperti kertas. Seberat apapun tuh bendanya. Sangat membantu di divisi logistik untuk peperangan. Penyihir keempat bernama Soraya Zoen. Dia memiliki kemampuan menggambar. Gambarnya bagus kayak foto. Kegunaannya bisa untuk membuat KTP. Kan di KTP ada foto, nah jadi digambar gitu orangnya. Lumayan lah buat administrasi di kota. Kelima bernama Eko. Dia bisa meniru suara hewan, bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka. Sangat membantu untuk pengiriman pesan jadi lebih akurat. Keenam bernama Lily. Dia bisa membuat makanan itu tidak membusuk sama sekali. Kekuatannya ini ada hubungannya dengan makhluk mikroskopik ya. Kalian kalau tahu penyebab makanan busuk pasti paham lah nih kekuatannya Lily gimana. Terakhir ini yang paling keren, namanya Luna. Dia bisa membuat magnet. Benda yang dia sentuh, mau besi atau bukan, bisa jadi magnet. Manfaatnya sangatlah banyak. Kalian tahu kan kalau listrik itu tidak pernah terlepas dari magnet. Apalagi Roland ini adalah insinyur, anak teknik. Dia pasti paham dengan semua pengetahuan yang berhubungan dengan kelistrikan yang berasal dari ilmuwan seperti Faraday, Gauss, Ampere, Maxwell, dan lain-lain. Selanjutnya Roland membuat pengelompokan mengenai kekuatan penyihir. Pertama, penyihir dengan kekuatan sendiri. Dia kebal terhadap batu anti penyihir. Kedua, penyihir dengan kekuatan terapan. Sihirnya nampak bisa dikeluarkan dari tubuh seperti si Anna, Nightingale, Nana, dan lain-lain. Nah, para penyihir biasanya memiliki kekuatan yang seperti ini. Mereka ini bisa dihentikan oleh batu anti penyihir. Ketiga adalah penyihir dengan kekuatan pengikat. Dia bisa menerapkan kekuatannya di suatu benda. Prosesnya lambat dan melelahkan, tapi hasilnya benda itu kebal dengan batu anti penyihir. Kedepannya pasti akan menjadi sangat menarik dan menyenangkan. Jadi cerita bersambung ke next episode. Yaudah guys, gitu aja dulu. Makasih udah sering ngikutin ya. Sampai jumpa di next episode. Ciao.